Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rambut Rambut ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Anies ya. Kalau negara intervensi namanya lecehkan rakyat Indonesia. Dan kita ketahui ya, meskipun terus dibantah bahwasanya pemerintah itu tidak ikut campur ya, terutama istana, tetapi pada faktanya seluruh manuver yang terjadi dengan mengumpulkan ketum partai di istana itu justru tidak bisa menempatkan posisinya ya dalam hal pemerintah yang harus lebih fokus pada rakyat ya, justru lebih fokus untuk dalam tanda kutip mengintervensi ya kontestasi politik atau kontestasi pemilu. Ini sesuai dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pernyataan tegas disampaikan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal intervensi pemerintah dalam mengatur peta politik partai. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Anies Amanat Indonesia di Tenis Indoor Senayan Minggu. Dalam pidatonya Anies mengingatkan agar pemerintah tidak intervensi dalam gelaran pemilu dan dibiarkan memilih sendiri tanpa intervensi. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi, tegas Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan rakyat memiliki haknya untuk memilih dan pemerintah serta negara agar netral. Kami mengajukan diri, ini gagasan kami, rekam jejak kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, ujarnya. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record, tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan intervensi kontestasi pilpres ya yang sudah gencar sekali dilakukan oleh istana, dan ini memang hal yang mengejutkan ya, karena kebiasaan presiden ya ketika menghadapi sisa masa pemerintahannya atau ya pertengahan masa pemerintahannya, tetapi ini justru intervensinya itu sangat luar biasa kentara sekali gitu ya. Dan pasti ketika ada bantahan-bantahan ya, rakyat sudah cerdas ya, rakyat sudah cerdas bahwasanya politik itu ya tentu saja bukan apa yang dikatakan tetapi apa yang dilakukan. Ketika ada bantahan bahwasanya yang menentukan keputusan partai ya partai gitu ya. Tetapi kalau kita melihat pada faktanya Presiden Jokowi itu justru ya terlalu dalam gitu ya. Ya coba kita bayangkan atau kita flashback ketika masa pemerintahan sebelumnya yaitu SBY ya, sangat netral sekali ya SBY itu ya dalam menghadapi sisa masa pemerintahannya ya yang kurang lebih sama gitu ya, mau habis gitu ya. Yang dilakukan ya tetap ya menjalankan sisa tugas presiden termasuk juga pemerintah, yaitu mengurusi rakyat. Masih banyak sekali gitu ya permasalahan rakyat itu yang belum terselesaikan ya, masih banyak lagi persoalan rakyat. Dan kalau sekarang misalnya pemerintah atau presiden itu justru yang terlihat adalah ya, yang awal-awal itu kita lihat sering melakukan konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur ya, yang itu memang hal yang seharusnya dilakukan. Tetapi jelang-jelang akhir masa pemerintahan atau dekat tahun politik yaitu 2024, di pertengahan 2023 ini ya justru kesibukannya lebih panas ketika menentukan ya dalam tanda kutip mengintervensi gitu ya terkait dengan Pilpres 2024 ya, mengumpulkan ketua partai gitu ya,
dan itu berulang kali gitu ya, yang harusnya ya biarkan itu ya air itu mengalir ya, biarkan air itu mengalir. Toh presiden ketika duduk di istana menjalankan tugasnya, mengurusi urusan rakyat, pasti akan ada ya pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan jadwal ya. Justru itu lebih netral, lebih baik. Karena ketika sudah ada intervensi dari pemerintah, yang dikhawatirkan tentu saja bagaimana pemerintah itu menjalankan state apparatus ya, state facilities, state finansial ya, untuk memenangkan kandidat yang sesuai dengan keinginan istana. Nah, memang terkesan kalau kita melihat kontestasi saat ini ya, terkesan ada berbagai macam kepentingan ya. Tentu saja kalau tidak ada kepentingan ataupun ancaman-ancaman ke depan ya, kemungkinan semua berjalan netral ya, sama seperti pemerintahan SBY ya. Bagaimana tidak ya, pemerintah SBY itu ya, meskipun masih ada kekurangannya sana sini ya, tetapi dalam hal-hal yang standar ya, dalam hal pemilu itu netral ya. Dalam hal pengurusan rakyat tetap berlangsung sesuai dengan fungsi pemerintah pada waktu itu ya. Tetapi ini sangat berbeda sekali gitu ya. Yang awalnya ya, sosok Presiden Jokowi itu dipersepsikan sebagai orang yang merayat ya, apalagi partainya adalah partai wong cilik ya, yang pastinya dalam hal keberpihakan ataupun support kepada rakyat itu harusnya lebih lebih memihak kepada rakyat. Tetapi faktanya ketika memerintah ya tidak sesuai dengan fakta ya. Nah, ketika misalnya ada kenaikan harga BBM ya, para pengamat sudah menyampaikan bahwasanya ada solusi lain ya. Ya, akhir tahun kemarin itu yang tidak seharusnya naik ya, harus ternyata tetap menaikkan harga BBM ya, ya, yang harusnya ya banyak sekali alternatif yang juga disampaikan oleh pengamat. Misalnya kita tahun lalu itu mendapatkan windfall profit dari batu bara ya, keuntungannya luar biasa ya, dan itu juga cukup untuk membiayai ya sokol subsidi yang terus-menerus dijadikan sebagai hal yang memberatkan rakyat ya, yang terus-menerus disampaikan oleh pemerintah. Pun juga ketika naiknya harga minyak goreng ya, which is ya, kita itu negara penghasil CPO, negara penghasil CPO ya, negara terbesar penghasil CPO, negara jadi kita adalah penghasil CPO terbesar ya, CPO bahan baku untuk minyak goreng, tetapi minyak gorengnya mahal hingga saat ini belum mendapatkan harga yang normal ya. Jadi permasalahan pemerintah itu masih sangat banyak sekali ya. Belum masalah hukum, belum masalah bagaimana mendudukkan hukum ini yang masih belum atau jauh dari kata keadilan ya. Orang mengkritik saja itu sudah dijerat dengan pasal ya, kalau tidak disukai dan dianggap mengancam ya, itu terus menerus dijerat dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 ya, tentang peraturan hukum pidana ya, yang isinya menyebarkan ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran ya. Itu yang dikenakan kepada Gus Nur ya, Bambang Tri ya, yang hanya menyampaikan pertanyaan ataupun menanyakan ya atas investigasinya ya, dari buku yang digarap oleh Bambang Tri ya, Jokowi Undercover ya, maka itu sudah cukup untuk ya, yang harusnya ya tidak pernah bisa dihadirkan ijazah aslinya ya, karena tuduhannya
yang disampaikan yaitu mubahalah Gus Nur ya, untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu ya. Pada kenyataannya ya, jaksa tidak pernah bisa ya menerbitkan ataupun menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengcounter ya pernyataan ataupun tuduhan tentang ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Ya, keadilan masih timpang ya, dan lain sebagainya, ekonomi masih lesu ya, akibat pandemi yang harusnya jadikan fokus dari pemerintah ya, untuk meninggalkan legacy yang baik ya, untuk meninggalkan legacy yang baik. Nah, tetapi ya kita ketahui intervensi itu tetap ada gitu ya, seakan-akan memang terjadi banyak ancaman ya. Nah, memang tidak bukan rahasia lagi ya, bahwasanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya yang pernah disampaikan oleh Rizal Ramli, bahwasanya selama masa jabatan Presiden Jokowi itu, Kaisang memiliki 60 perusahaan ya. Itu sudah ada di pemberitaan, bisa dicek di Google ya. Dan ancaman praktek KKN yang lain ya. Jadi sama seperti misalnya ya, presiden yang setelah lengser ya, kemungkinan untuk dikulik ya, adanya proses praktek KKN atau pelanggaran hukum yang lain itu sangat besar sekali ya. Di Amerika misalnya Donald Trump sekarang menghadapi proses pengadilan ya, karena ada dugaan suap ya, tuduhan suap terkait ya pada Pilpres 2016 ya. Kemudian juga presiden kalau nggak salah Peru ya juga sama Alejandro Toledo ya, yang juga menghadapi proses pengadilan setelah lengser. Jadi memang potensi untuk dituntut di luar pengadilan setelah lengser itu sangat besar sekali. Makanya intervensi itu sangat kencang sekali untuk mengamankan ya, minimal pada saat lengser itu aman ya, Jokowi aman, termasuk juga keluarganya dan kroni-kroninya. Nah, ada juga hal yang lain ya, ini tentu saja yang disampaikan oleh Anies ya, benar-benar untuk introspeksi gitu ya. Kenapa harus ada intervensi? Toh presiden duduk manis, itu pemilu pasti akan berjalan dengan lancar ya. Tinggal bagaimana memastikan bahwasanya pemilu itu berjalan luber lah, langsung, umum, bebas rahasia ya, jujur dan adil ya. Termasuk juga potensi kecurangan yang memang kecurangan itu pasti akan ada terjadi di setiap pemilu. Tetapi kalau kecurangan itu sistemnya sistematis ya, itu luar biasa akan merusak pemilu gitu ya. Dan itu yang harus dijadikan fokus bagi presiden ya, daripada dalam tanda kutip mengintervensi ya, mengendorse presiden, mengendorse capres, baca pres ya. Kemudian juga dalam tanda kurung ya, coba untuk menentukan peta jalan pemikiran ketua umum ya, ketua umum partai dikumpulkan. Kan ini tidak sesuai dengan fungsi dari pemerintah termasuk presiden, dan bukan kalau mengumpulkan para ketua umum partai nanti jadinya seperti sistem parlementer yang semuanya itu tergantung pada ketua umum partainya ya. Dan ini memang sangat jauh ya, banyak sekali aturan-aturan yang dibuat ya, ternyata juga itu saja ya, dia juga yang melanggar gitu ya. Jadi ini coba diingatkan ya, tidak termasuk juga jika ya, untuk mengingatkan bahwasanya intervensi pemerintah itu tidak penting gitu ya, tidak perlu ya, karena semuanya sudah bisa ya, dan ingin netral ya. Karena kalau sudah negara masuk dalam lingkaran kontestasi pemilu maupun pilpres ya, nantinya yang dikhawatirkan adalah adanya ya mobilisasi yang sifatnya masif ya, untuk memenangkan satu kontestan ya pilpres di pemilu nanti 2024 ya. Dan ini tentu saja potensi
korupsinya luar biasa ya, karena kalau sudah state facilities dikerahkan berarti kan memakai keuangan negara ya, yang rugi pada akhirnya adalah rakyat sendiri. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kontestasi pilpres ini yang sangat kental sekali dengan campur tangan pemerintah yang harusnya bisa menjadikan sadar bahwasanya fungsi pemerintah itu mengatur urusan rakyat ya, bukan mengintervensi ya pemilu ataupun kontestasi pilpres ya, seakan-akan ya presiden selanjutnya itu harus sesuai dengan keinginan istana gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.